Oke, selamat malam semua teman-teman semua. Selamat datang di Live Trade Trading Bareng episode 28 teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang belum tahu ya, ini adalah live trade ya. Jadi di sini kita akan selain ada live trading nanti tentunya kita juga membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan trading forex ya. Jadi buat teman-teman yang mau nanya ya silahkan ya. Buat yang sudah DM saya di Instagram tapi belum sempat dibalas bisa ditanyakan di sini teman-teman ya semua. Dan buat kalian yang baru juga dan tertarik untuk trading forex tetapi belum punya broker, kalian bisa cek OctaFX. Linknya sudah ada di bawah, di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar. Dan kemudian kalian juga bisa deposit dengan menggunakan kode promo yang ada di kanan bawah layar ya, OctaTID, untuk mendapatkan bonus deposit. Dan juga kalau misalnya belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue juga di aplikasi Discord. Linknya sudah ada di bawah juga ya, kalian tinggal klik link tersebut untuk join ya. Dan perlu kalian ketahui, gue nggak pernah ada grup lain selain di Discord. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan gue di Telegram dan menawarkan jenis titip investasi atau kerjasama investasi dalam bentuk apapun, itu sudah dipastikan penipu teman-teman ya, harap hati-hati, oke? Ya silahkan teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya tentang materi yang sudah gue sharing di hari Selasa kemarin ya tentang trendline ya, silahkan juga. Atau pertanyaan apapun tentang trading forex silahkan ditanyakan. Gue akan menggunakan 25 menit pertama ya untuk Q&A teman-teman seputar trading forex. Oke, silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Dan thank you buat teman-teman yang sudah hadir di sini 150 orang. Monggo di-share ke sosial media kalian ya, ke teman-teman yang lain. Kalau misalnya ada yang mau ikut, siapa tahu ya, untuk bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain gitu ya. Dan juga bisa follow sosial media saya di Instagram dan juga di TikTok ya. Di Instagram saya @darylyahya, DARYL Yahya biasa ya, tidak ada yang lain. Dan di TikTok juga sama seperti di YouTube @thisisdaryl, oke. Sambil menunggu pertanyaan, saya akan melihat teman-teman semua, yang menyapa teman-teman semua. Dari Lombok Bro Agus, halo. Dari Madura Bro Tommy, halo juga. Euro USD mau kemana ini? Nanti kita pasti bahas. Gold mau turun lagi kah? Nanti kita bahas juga ya. Dari Bali hadir, halo Bro Nova. Dari Bali, thank you. Dari Pontianak Bro Iskandar, halo. Dari Malaysia, halo. Thank you Bro Aying Xiao, thank you dari Malaysia. Dari Lampung Bro Gatra hadir. Dari Taiwan Bro Denny, halo. Thank you. Dari Bangka Belitung Bro Ganjek. Bang, cara bikin rectangle displaynya kayak abang gimana di MT4? Oke. Jadi kalau teman-teman mau bikin seperti ini ya, saya asumsikan di pojok kiri ke atas saya ini ya, teman-teman tinggal ke marketnya yang ada di MT4 ya, jadi ke terminal di sini ya. Terus kemudian teman-teman ke pilihan di bawah sini ada tulisan market ya, kalian klik. Ini kalian cari yang namanya color level indikatornya ya. Kenapa saya nggak klik? Karena ini nge-lag banget kalau klik ya, lama nunggunya gitu. Jadi teman-teman bisa coba sendiri, namanya color level, dia akan muncul seperti ini ya indikatornya. Ya itu bentuknya indikator tapi itu fungsinya untuk gambar rectangle yang gampang aja sih, yang lebih cepat gitu ya. Bang, weekend gap bakalan ditutup nggak? Kemungkinan besar sih ditutup ya kalau weekend gap gitu. Kecuali nanti gap lain seperti breakaway gap itu agak ada ada kemungkinan agak lebih lama ditutupnya seperti itu. Di Discord apakah ada invest? Nggak ada ya, saya nggak ada nggak ada. Di Discord tuh hanya grup diskusi teman-teman ya. Bogor hadir Bro Jeremy, halo. Pandeglang Bro Fik, halo. Cirebon Bro Christian. Madura Siskolbi, halo. Apakah ada jam tertentu untuk membuat garis trendline dan berapa TP yang kita tentukan? Tidak ada jam tertentu ya. Jadi sebenarnya yang namanya analisa trendline itu tidak ada jam tertentu. Kita bebas mau tarik trendline-nya di jam berapapun boleh.
Yang pasti kita harus bisa bedakan time frame-nya ya, time frame untuk roadmap atau time frame untuk entry itu bisa dibedakan. Dari Jakarta Bro Aditya, thank you. Aceh Bro Rehan. Bro, di OctaFX ada copy trade milik Bro Daryl nggak? Baru nanti saya baru mau coba buat ya teman-teman, tapi belum saya buat. Oke, saya kemarin baru bikin pollingnya ya, antara 500 sampai 1000 dolar untuk ikut. Oke. Bang, kalau ada candle Marubozu break area supply ke atas, tetapi setelah break malah membuat konsolidasi lagi, entry tepatnya gimana Bang? Setelah break area supply dengan Marubozu candle tetapi dia bikin konsolidasi, itu bisa jadi pertanda bagus untuk nge-buy gitu, karena itu namanya build up ya. Jadi pada saat break dia bikin konsolidasi itu dia build up dulu. Build up itu maksudnya kayak semacam ngumpulin tenaga lah untuk dia naik lagi kayak gitu. Oke. Jadi itu bisa jadi sesuatu yang bagus. Dan untuk entry-nya pun SL-nya jadi lebih enak ya. Kita tinggal tinggal lihat aja stop loss-nya tuh di bawah area konsolidasi yang dia terbentuk itu setelah dia breakout gitu ya. Salam dari Solo. Halo Bro Farid ya, thank you. Bang, pakai indikator apa aja? Saya pakai exponential moving average sama stokastik aja untuk indikator. Selebihnya saya hanya menggunakan candlestick ya. Pasuruan, halo Bro Abi, thank you. Bang, TP SL pakai Fibo, TP 1272, SL di 0,768. Kadang dapatnya 1:1, nggak dapat RR 1:15. Gini, TP-nya bisa kalau bisa di 1.168 ya, di 1,161,8 maksud saya gitu ya. Dan 1,272-nya itu untuk yang namanya TP minimal aja gitu ya. Dan untuk SL itu benar sudah di 0,768 tuh udah benar ya. Dan kalau misalnya masih nggak dapat RR 1,1/1,5 ya cari pair lain aja nggak apa-apa gitu ya, sampai dapat intinya RR tetap harus dijaga di 1/1,5 gitu. Tasikmalaya siap pantau. Halo Bro Axel, thank you. Bang, jika H4 bearish namun belum menyentuh EMA 21 tapi di M30 malah bullish, kira-kira gimana Bang untuk open posisinya? Tetap kita lihat patokannya di tren yang lebih besar ya. Jadi di tren roadmap itu kita jadikan patokan untuk arah harga. Nah, nanti kalau misalnya di M30-nya bullish ya, itu bisa jadi dia naiknya cuma sampai di area moving average H4 yang bearish itu gitu. Nanti dia bakal ke reject dan dia bakal turun lagi gitu ya. Bang, terima kasih sebelumnya untuk ilmu price action-nya. BTW mau tanya, Bang Daryl paling sering kalau nyari divergence pakai oscillator apa ya? Saya pakai stokastik, Bro Ira. Ya, jadi saya untuk mencari yang namanya divergence saya pakai oscillatornya stokastik. Kadang saya pakai MACD ya, tapi itu jarang banget. Lebih sering saya pakai stokastik gitu, Bro. Bang, durasi akun real cuma 3 bulan. Setelah masa durasi habis nggak bisa trading lagi atau gimana? Enggak kok, bisa trading terus kok ya. Raja Ampat, luar biasa dari Raja Ampat, Bro Yermias. Halo Bro, dari Papua, luar biasa. Thank you Bro. Bang, jelasin tentang time frame dong. Oke ya. Jadi time frame itu di forex itu ada yang namanya time frame ya. Time frame itu adalah ibaratnya tuh representatif dari skala waktu yang berbeda-beda ya. Yang time frame itu dimulai kalau di forex ya dari M1 sampai dengan monthly ya, atau MN ini ya di atas ini. M1 ini tandanya atau artinya adalah satu candlestick ini mewakili transaksi yang terjadi di market itu selama 1 menit ya. Jadi satu candle ini mewakili transaksi yang ada di forex itu 1 menit. Kalau M5 itu berarti satu candle ini 5 menit. Kalau M15 berarti satu candle ini 15 menit. H1 itu 1 jam, H4 itu 4 jam, D1 itu mewakili 1 hari, W1 itu mewakili 1 minggu, dan MN ini mewakili 1 bulan. Seperti itu ya. Jadi itu time frame itu intinya cuman beda kalau misalnya dia lebih besar berarti scope-nya itu atau skala waktunya itu diperbesar aja gitu ya. Brexit gimana jadinya untuk tahun depan terhadap GBP sama Euro?
Brexit itu mungkin jadi sentimen yang bagus untuk GBP ya. Tapi untuk euro saya belum lihat sih, belum riset lagi gitu. Jakarta Selatan, halo Sis Lili. Oh iya, mau nanya Bang, kalau misal harga sudah di atas harga buy, kemudian kita mau geser SL, kita di atas garis buy, itu boleh nggak? Boleh dong, itu namanya adalah BEP, oke? Atau SL plus. Kalau misalnya dia sudah running profit ya, untuk menjaga supaya profit kita nggak berubah menjadi loss, itu SL kita yang tadinya di bawah harus digeser ke atas. Minimal itu sama seperti pada saat kita entry, atau di atasnya sedikit dilebihin spreadnya, seperti itu ya. Atau kalau misalnya kalian sudah lumayan bagus profitnya, ya itu kalian naikin sampai SL-nya itu malahan SL-nya itu SL plus. Jadi kalau kena SL kita masih dapat untung, ibaratnya seperti itu. Ya, nanti lebih bagus lagi SL-nya itu di trailing seiring berjalannya harga itu naik gitu ya. Jadi kalau misalnya dia semakin naik, SL-nya kita naikin lagi. Jadi namanya di trailing. Cara untuk trailing ya, kalian bisa menggunakan indikator, bantuan indikator seperti contohnya parabolic SAR. Oke, parabolic SAR itu adalah indikator untuk membantu kita supaya trailingnya lebih enak ya. Jadi kita tinggal lihat stop lossnya kita ganti atau kita ubah ke titik parabolic SAR yang terakhir terjadi kayak gitu ya. Itu bisa juga. Bang, kalau flag pattern kenapa lebih baik belinya pas break atau beli di bawah? Tergantung kalian trading style seperti apa. Kalau saya di continuation pattern ya, terutama pattern flag atau pennant, saya lebih baik belinya di breakout aja gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena lebih enak, lebih pasti kayak gitu ya. Bang Daryl jelasin key level dong, Bang. Key level itu adalah nah seperti ini ya, ini namanya key level nih ya. Nah, key level itu adalah area konsolidasi yang range lebar seperti ini, dan dia memiliki area support atau resistance kan di atas. Nah, area support resistance pada konsolidasi yang besar seperti ini, ya yang range lebar seperti ini, biasanya menjadi key level atau level-level yang krusial. Jadi ketika dia di break ya, itu sudah pasti harganya itu cenderung bergerak menjauhi area yang sudah di break tersebut ya, atau bergeraknya kalau misalnya dia breaknya ke atas ya berarti cenderungnya ke atas, kalau dia breaknya ke bawah dia cenderungnya ke bawah, seperti itu maksudnya key level. Bang kasih tips dong ya biar gak ketinggalan momen, bisa pakai yang namanya pending order gitu ya, seperti itu, bisa pakai pending order supaya gak ketinggalan. Jadi kita tetap reset, tetap gak apa-apa analisa, nanti supaya gak ketinggalan kita set pending order. Opa, halo Alfi, halo Alfi. Bagusnya pakai berapa time frame untuk analisa? Oke, untuk time frame ya minimal pakai 2 ya, minimal pakai 2 time frame. Kalau saya tuh biasa pakai H4 dan M30 atau saya pakai D1 dan H1 ya. Tergantung marketnya seperti apa. Oke. Kalau misalnya di market, kalau misalnya saya mau tradingnya itu agak panjang ya, saya pakai D1 dan H1 ya. Tapi kalau saya tradingnya itu intraday, saya pakainya H4 dan M30 seperti itu, oke? Bang, kalau di TFM15 terdapat divergent bullish, terus di M30-nya terdapat divergent bearish. Itu ngikutin yang mana, Bang? Ngikutin di time frame yang lebih kecil dulu, karena itu yang akan lebih jalan terlebih dahulu, gitu ya. Oke, Bang analisa Euro USD dong. Nanti kita analisa. Halo Bang, Aussie hadir. Mantap Bro Cumi, apa kabar? Happy birthday sekali lagi Bro Cumi. Bang Daryl, MPL dan liquidity pool apakah sama, dan bila berbeda perbedaannya di mana? Thanks, salam dari Gresik.
Liquidity pool sih berbeda ya sama MPL itu ya. Jadi kalau liquidity pool tuh nanti saya jelasin ya di satu video khusus biar nanti bisa lebih jelas. Kedisiplinan Bang Daryl ternyata tercermin dengan kontennya yang beraturan sesuai jadwal. Thank you Bro Iskandar. Bang bisa kasih tahu caranya tarik garis Fibo nggak? Oke. Jadi gini ya, kalau mau narik garis Fibo ya, kita tentukan dulu tujuan kita Fibo itu untuk apa, oke? Kalau tujuan kita narik garis Fibo itu untuk mencari secondary reaction atau mencari yang namanya secondary trendnya gitu ya. Jadi kepala cangkulnya ibaratnya ya, bukannya badannya ya. Jadi kita mau tahu koreksinya dia berhenti sampai mana. Itu kita pakai internal retracement. Jadi kita tariknya itu dari badannya ya, dari badan cangkulnya. Seperti contohnya di GBP CHF M30 ini gue tarik dari bawah sampai atas seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini nanti gue mencari dia berhentinya di mana. Biasanya berhentinya di angka berapa, Bang? Biasanya berhentinya tuh di crown area ya. Crown areanya itu adalah di 38 sini ya sampai ke 61. Ini area dia untuk reversal ibaratnya. Oke, reversal zone-nya tuh yang abu-abu ini. Jadi itu pertama. Kalau misalnya kita mau cari justru badannya ini larinya sampai mana gitu ya. Jadi badannya itu bisa bergerak sampai ke berapa nih? Kenapa dia bisa berhenti di sini? Itu kita pakai external retracement Fibo yang tariknya tuh justru dari secondary retracement-nya. Ya dari koreksinya ini ya. Kita tarik dari atas ke bawah seperti ini. Nah, nanti dapat nih. Oh, dia ternyata larinya itu di sampai 200 dia mantul. Nah, biasanya angka-angka yang paling lumrah ini untuk dia lari tuh di berapa? Ini areanya tuh adalah di 1272 sampai 1618. Ini area pertama dia ya, yang untuk reversal. Makanya ketika dia sampai 1618 dia ada retrace sedikit gitu ya sebelum dia naik lagi. Kayak gitu, oke? Bang ada grup Telegram kah? Nggak ada, saya nggak ada grup Telegram. Jadi saya cuma ada di Discord. Jadi hati-hati ya. Bang pernah pakai BBMA nggak? Itu efektif nggak? Saya nggak pernah coba BBMA. Bang, cara lo yang pakai indikator MA200 winning rate-nya berapa? Itu yang 200 itu kan saya cuma jelasin tuh untuk yang namanya Heisenberg pattern ya teman-teman ya. Nah, Heisenberg pattern itu jarang terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya pakai metode MA200 itu bisa juga untuk tren panjangnya ya, dan itu win rate-nya juga cukup oke kok. Bang, lebih bagus swing dengan formasi 2 candle atau swing yang terbentuk setelah break base? Soalnya sering ketipu sama swing base. Ada tips Bang? Yang namanya swing ya, itu sebenarnya nggak mesti ada pola candle di situ gitu ya. Jadi yang namanya swing itu sebenarnya tinggal tunggu apa dia swingnya itu terbentuk secara benar aja. Nah, mungkin kenapa sering ketipu, mungkin cara ngeliat swingnya tuh masih agak salah gitu ya. Nah, intinya swing yang benar itu adalah kayak gini ya. Ini contohnya nih. Ini ya swingnya. Ini kan sebenarnya kalau misalnya dilihat ya, yang seperti ini candlenya nih yang saya kotakin abu-abu ya. Ini mungkin ada beberapa orang yang bilang ini udah jadi swing, tapi ini sebenarnya belum jadi swing. Kapan dia jadi swing ya? Jadi swing itu ketika dia break atasnya ini nih, candle yang bearishnya ini tuh high-nya di break, itu baru jadi swing ya. Makanya kadang orang masih suka bingung seperti itu. Intinya sih swing itu dia formasinya itu harus candle yang sebelah kirinya ini harus di break dulu sama candle yang atas, yang paling kanan, paling luarnya gitu ya. Kalau misalnya dia swingnya itu terbentuknya plus ada candle patternnya ya, itu pola candlenya itu malah lebih bagus ya. Seperti itu. Buku price action rekomendasi apa ya? Naked trading itu bagus ya. Itu bagus naked trading. Halo Daryl, GBP USD dan GBP Jepang ini kan ada gap besar tuh, kok belum ketutup ya? Mungkin butuh waktu Pak Dewa ya. Jadi memang ini gap besar di bawah ini ya. Ini kita lihat dari time frame daily-nya. Sekarang kita lihat ya. Kalau misalnya kita lihat di daily-nya nggak kelihatan, di H1-nya seperti ini. Nah, gini Pak, ini kalau misalnya
gap seperti ini ya, ini tuh bisa jadi dia ketutupnya agak lama gitu ya. Ya, ini bisa jadi ketutupnya agak lama. Kenapa? Karena dia terjadinya itu di area Quasimodo-nya ini nih, Pak. Gitu. Jadi di sini tuh ada harga fake out dan dia lari ke atas. Bisa jadi ini area breakaway-nya gitu loh. Dan kebetulan ini terjadinya pas weekend, pas gap ya gitu. Tetapi nanti pasti akan ketutup sih yang kayak gini-gini ya. Jadi agak bersabar sih, Pak, kalau misalnya seperti ini. Oke, 4 menit lagi kita bahas market ya. Bang, indikator force index bagus nggak buat scalping? Yang namanya oscillator lebih baik jangan dijadikan acuan untuk entry. Seperti itu sih kalau dari saya ya. Karena apa? Karena oscillator itu sifatnya lagging sih. Jadi kalau misalnya apalagi untuk scalping yang butuh kecepatan speed ya, itu udah pasti lagging gitu. Jadi agak sayang kalau misalnya, atau agak salah sih kalau misalnya kita tradingnya dengan menggunakan oscillator. Bang Daryl, salam dari Taiwan. Mau nanya, beda harmonic pattern kayak bat, Gartley, butterfly itu apa ya? Dan apakah satu lebih dominan daripada yang lain? Bedanya itu pertama dari dominannya ya Pak ya. Pak Eka, tidak ada yang lebih dominan, semuanya sama Pak. Dan yang membedakan itu adalah rasionya Pak, rasio Fibo-nya. Jadi kalau Bapak perhatikan di setiap harmonic pattern itu memiliki rasionya masing-masing. Misalnya butterfly, dia punya rasio yang sekian gitu ya. Yang XABCD-nya itu rasionya berbeda-beda. Dan misalnya ke Gartley ya, antara butterfly dengan Gartley dengan bat, itu rasionya pasti tiga-tiganya berbeda. Dan dia memiliki toleransi rasio juga berbeda-beda. Jadi itu harus dihafalin memang ya. Tetapi sekali kita sudah hafal tentang rasio-rasio yang ada di harmonic pattern itu akan menjadi enak nanti tradingnya Pak. Karena memang harmonic pattern itu sifatnya rigid, kaku gitu. Jadi dia tidak ada toleransi kayak misalnya kalau misalnya chart pattern kan dia bisa expanding gitu ya. Dari flag dia bisa jadi broadening wedge atau apa. Tapi kalau misalnya harmonic pattern itu tidak ada gitu. Harmonic pattern itu rigid. Kalau gagal ya gagal, kalau berhasil ya berhasil gitu Pak. Bang, bagi tips jurus tradingnya dong. Konsisten, yang pertama konsisten, yang kedua disiplin, yang ketiga bisa kendalin emosi. Udah sih, itu tips yang paling jitu ya dalam trading. Teknik itu nomor sekian. Intinya kita ngerti prinsip tradingnya seperti apa, kita ngerti konsep trading kita bagaimana, goal trading kita seperti apa, terus kita punya manajemen dirinya itu lebih udah bagus, itu nanti pasti tradingnya jadi bagus. Bang, pakai time trading dan astrologi nggak? Di saham saya pakai, tetapi kalau di forex saya tidak pakai. Saya hanya menggunakan price action di forex. Kecuali dengan beberapa event ya. Misalnya kalau misalnya saya mau lihat gold ya, gold atau indeks US dollarnya misalnya. Nah, itu bisa pakai astrologi, dan itu pakai time frame juga harus D1 ya, daily. Bang Daryl mau tanya, kenapa saya selalu ragu dan atau takut ketika mau open posisi padahal analisis saya ke depannya malah benar. Mungkin Bro Rehan ini pernah mengalami traumatik atau kejadian yang membuat Bro Rehan ini ibaratnya down banget dalam trading ya. Misalnya loss berturut-turut atau loss dalam jumlah besar. Nah, itu cara mengatasinya adalah Bro Rehan bisa mulai di trading di demo dulu ya, buat nge-build yang namanya confidence. Nanti kalau confidence-nya sudah ada lagi, itu baru bisa masuk ke market lagi dengan modal yang sangat minim ya, dengan lot yang sangat kecil ya. Jadi kalau misalnya lot kecil itu kan mungkin nanti secara nggak sadar ya, secara alam bawah sadar kita merasa uang yang kita resikokan tuh nggak terlalu besar seperti itu. Nah, itu lama-lama nge-build ya, lama-lama nanti baru jadi besar seperti itu. Oke, sudah 19.25, kita sambil bahas market. Sekarang saya bahas dari Euro USD dulu ya. Tadi banyak ada yang request juga ya Euro USD. Saya akan lihat dari time frame daily-nya teman-teman ya. Nah, dari time frame daily-nya ya, kita lihat ya, ini candle-nya ada base di sini teman-teman ya. Ada base di sini ya. Dan ini sudah breakout base-nya dengan dua candle Marubozu di sini, dan candle terakhir kita di sini adalah dia sempat retrace ke bawah tetapi dia ada dorongan lagi ke atas. Sehingga di time frame kecilnya kita punya mindset nih, oh, nih harga si Euro USD masih mau naik nih. Sekarang kita cari buy area-nya di mana? Kita cari minimal 2 buy area ya. Satu buy area pertama di sini, teman-teman ya.
yang di area abu-abu ini ya. Kenapa bisa dapat di situ? Karena di sini ada area demand, teman-teman ya. Di sini ada area demand. Jadi di level harga 1,222 sampai 1,224 itu area buy-nya si Euro USD H1, oke. Dan kemudian area buy kedua itu ada di bawah, teman-teman, yang saya garisin ini ya. Nah, di sini ini karena ada resistance level yang sudah di break yang sekarang menjadi support ujung-ujungnya nanti, yaitu di level 1,220, teman-teman. Jadi itu untuk Euro USD target kita masih buy karena secara daily-nya dia juga masih up candle-nya, teman-teman ya. Tendensinya masih ke atas sehingga untuk harga atau untuk arahnya si Euro USD kita masih mengambil posisi untuk buy ya. Jadi buat teman-teman yang mau entry di sekarang ya, kalau misalnya mau entry sekarang itu tunggu dulu sampai dia masuk ke area buy area kita di sini dan baru kita bisa melakukan open posisi seperti itu. Dan untuk kalau ditanya naiknya sampai mana Euro USD? Oke. Pertama kita bisa menggunakan 1:1 aja, teman-teman, dari dia punya tarikan badannya seperti ini ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini untuk jangka ke depannya ya. Jadi target Euro USD ini bisa naik sampai di level 1.243. Oke, 1,243. Itu bisa jadi targetnya dengan menggunakan AB sama dengan CD-nya dia gitu ya. Itu menjadi targetnya dia. Kalau ini sekitar berarti sekitar 190 pips lagi dari harga sekarang, teman-teman ya. Itu kenaikannya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari time frame kecilnya ya, kita menggunakan yang namanya Fibo-nya, teman-teman ya, seperti ini. Ya, kita tarik dari sini Fibo-nya ya, misalnya jadi swing. Kita target ke 161 dulu. Ini yang terdekat ini 161-nya ya. Ini sekitar 40 pips ya dari M30-nya. Oke, itu adalah 40 pips dari M30-nya. Di 1,229. Itu menjadi target terdekatnya dia, oke? Semenjak Bang Daryl bikin materi price action, saya jadi paham pergerakan harga. Jadi profit dikit-dikit. Makasih Bang. Kalau boleh request bikin materi buat cari konfirmasi entry. Thank you banget Bro Muhammad. Jadi intinya gini ya, sebenarnya buat teman-teman ya, intinya sih konsisten aja sih ya. Intinya konsisten ya. Karena apa? Karena yang saya share di YouTube itu ya tentang price action lah, tentang segala macam yang udah banyak itu ya. Itu sebenarnya semua bisa dipakai, teman-teman ya. Tergantung kalian cocoknya pakai apa gitu ya. Jadi jangan sampai intinya kalau misalnya kita belum paham satu materi ya, belum dalam, terus kita coba dan gagal, padahal mungkin bukan salah di tekniknya, tapi dari pemahaman kita aja sih sebenarnya belum kurang paham. Jadi ibaratnya dipahami dulu yang lebih masuk ke logika kalian, yang bisa kalian terima secara logik ya, itu yang kalian pakai gitu ya. Kalau saya, kenapa saya pakai price action? Karena price action ini masuk ke logik saya gitu ya. Dan kalau biasanya sudah masuk, kita nerimanya gampang dan kita bisa explore-nya itu gampang gitu ya. Seperti itu. Nanti untuk materi entry, untuk konfirmasi entry, saya sebenarnya udah banyak sih bro. Untuk konfirmasi entry bisa nonton di video-video saya sebelumnya. Tentang candle pattern itu konfirmasi entry juga ya. Terutama 4 candle pattern yang saya pakai, yaitu ada engulfing, kemudian ada harami, kemudian ada pin bar ya, dan juga ada doji. Seperti itu. Bang, request stop and reverse yang bener. Kadang-kadang udah reverse suka salah. Oke, untuk stop and reverse ya, saya biasanya pakai di pattern-pattern yang krusial ya, seperti rising wedge ya. Rising wedge-nya tentu untuk yang reversal, teman-teman ya, bukan yang continuation. Atau di falling wedge yang reversal juga. Atau yang kedua, saya pakainya itu di double top dan double bottom yang gagal. Oke, itu bisa dijadikan stop and reverse yang bagus. Oke, nextnya Aussie, teman-teman, kita bahas Aussie sekarang. Untuk Aussie sama teman-teman ya, di D1-nya, oke. Tapi ini bedanya ya, mungkin dia naiknya tuh nggak akan terlalu panjang ya. Mungkin dia akan 60 pips lagi naik ya, sampai ke 1618 dan dia ada reversal lagi sedikit ya. Tapi kalau dari candle hariannya dia juga masih tendensinya up. Oke, dan di H1-nya kalau kita lihat sama seperti Euro US dollar, teman-teman ya, dia masih tendensinya up ya, dan ini sudah masuk ke area buy sebenarnya tadi di sini. Dia sudah mendekati area buy dan dia kemudian reverse ke atas ya. Cuman permasalahannya di sini kita masih menunggu sama seperti Euro USD tadi, di area sini ini ada area reversal ke bawahnya.
Jadi kalau misalnya kita lihat di sebelah sini ya, kalau misalnya dia nanti bisa tembus ke 786-nya ya, bisa bertahan di atas level 786, itu tendensi buy-nya masih kuat. Oke. Setelah dia kena 786, dia retrace ke bawah, itu bisa saat-saatnya kita untuk ambil posisi. Nanti posisi yang bagus itu mungkin di area sini lagi teman-teman ya. Di area sini ya. Ya, nih di sini. Oke, yang di abu-abu ini menjadi area entry terbaik lagi untuk Aussie US dollar. Ya. Seperti itu untuk Aussie US dollar. Berikutnya ada GBP US dollar, saya bahas lagi ya. Untuk GBP US dollar ini juga sudah break ya, dia punya area resistance-nya teman-teman ya, di break, dan dia sempat ada candle-nya seperti ini, dia naik, dia tuh retrace ke bawah kena area resistance yang jadi supportnya sekarang, dan dia sudah ada retrace lagi ke atas, rejection ke atas lagi. Ini juga tendensinya mau naik, kita lihat di M1-nya, di H1-nya, sorry teman-teman. Ya, di H1-nya juga dia ada tendensi untuk naik ya. Dan ini kita lihat, oh ternyata dia range ke bawahnya ini cukup lebar ya teman-teman ya, cukup lebar ke bawah. Jadi 60 pips untuk SLN, 50 pips untuk TP-nya itu sekitar 70 pips, 80 pips ya. Jadi ini bisa menjadi acuan juga sih sebenarnya kalau misalnya kita mau entry. Di sini saya akan coba entry ya di GU ya. Saya mungkin akan open posisi buy di sini ya. Oke. Dan SL saya tentu di bawah sini ya. Dan kemudian TP saya di atas. Di high-nya dia, oke. Dan ini kenapa saya open di sini karena secara tren harganya di H1 di D1-nya juga dia masih up, teman-teman ya. Seperti ini dia masih up. Dan sampai berapa up-nya ya, ini kita tinggal cari dari Fibo-nya aja dari sini ke sini, dan saya akan berhenti di 1272-nya di sini ya. Ini menjadi TP minimal saya, tapi nanti ketika saya ada TP minimal di sini, saya akan close setengah, dan di setengahnya lagi saya akan close di 1618-nya seperti itu. Sekarang kita bahas gold teman-teman ya. Gold, pertanyaannya apakah mau turun apa mau naik? Jawabannya adalah dia masih mau up teman-teman ya. Gold ini masih mau up. Di sini di D1-nya kita lihat ya, dia ada sebentar saya gambar di sini. Nah, dia ada pola ya teman-teman, semacam flag seperti ini ya, yang mana ini menjadi bearish channel sebenarnya. Dan ini korektif sifatnya teman-teman ya. Dan gold ini masih mau lari sampai ke 1920-an ya, 1918 sampai 1920. Ini akan dikejar target berikutnya. Dari candlenya gold pun dailynya dia masih up terus ya, dan di sini di candle terakhirnya pun dia masih up ya teman-teman, cenderungannya masih up. Dan ini tampaknya dia harganya akan up terus ya. Dan di sini kita lihat dia sudah ada break ya di di M30-nya ya. Di H1-nya saya rasa juga dia ada break ya seperti ini, dengan pola candle yang cukup bagus teman-teman ya, seperti ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita, nah ini juga di sini juga kita lihat ya, level resistance-nya sudah di breakout ya, dan dia stay di atas. Tapi kalau misalnya di gold ya, ingat sekali lagi range-nya itu agak besar. Jadi kalau misalnya buat kalian yang mau trading, lot-nya itu disesuaikan ya, jangan sampai lotnya kegedean ya, apalagi di trading gold. Oke, seperti itu. Oke, berikutnya ya. USD Jepang Yen. Kita bahas USD Jepang Yen berikutnya.
USD Jepang Yen ya, kalau misalnya kita lihat dari dari technicalnya ya, dari trennya sendiri ya, dia memang sudah berada di bawah atau di trendline bawahnya si USD Jepang Yen itu sendiri di harganya ya. Tapi kita lihat ya di bawah ini ya, di sini kita lihat dia sudah break di range kecilnya ya di sini ya. Nah, ini ada minor support di sini teman-teman dan sudah di break. Dia mau retest ke atas tetapi tidak bisa, ini masih ada rejection. Kemungkinan besar dia masih mau ngejar level bawahnya sini teman-teman. Ini masih ada level di bawahnya ya. Di area di level 102,239 dia masih mau mengejar ke bawah sini. Oke. Jadi USD Jepang Yen ini tendensinya masih ke bawah teman-teman. Karena dari trennya sendiri pun dia masih ke bawah seperti ini. Nah, ini harusnya kalau dia misalnya mau naik teman-teman ya, USD Jepang Yen pada saat dia kena unfilled order yang ada di sini ya, dengan satu tendensi yang kuat di sini ya, unfilled ordernya, dia harusnya udah up teman-teman ya, sudah terbang ke atas. Tapi dia digebrak dengan satu candle bullish yang seperti ini, momentumnya besar sekali, tapi langsung di fight back lagi nih sama bearish candle-nya nih, sampai di candle sekarang ini bullish power yang di sini sudah habis teman-teman sama bearish yang di sini. Jadi tendensinya si USD Jepang Yen ini masih mau ke bawah gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di time frame lebih kecilnya, kita mungkin bisa melihat ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Di sini ada area fake outnya di sini ya, dan dia sekarang berada di Quasimodo-nya nih teman-teman, dan dia dihajar beberapa candle bearish yang momentumnya cukup besar ya. Jadi di sini kita lihat aja konfirmasi kita seperti biasa Fibo ya. Fibo 78,6 ini harus kena dulu nih minimal. Jadi kalau misalnya Fibo 78,6 ini kena ya dan dia retrace ke atas, ini berarti tendensinya akan ke bawah lagi. Seperti itu ya. Itu untuk USD Jepang Yen. Bang, request Kanada Jepang Yen sepertinya good to buy ya. Ada bullish channel di H4, sekarang sudah di area support trendline. Ada resistance yang sudah di break dan sekarang di Fibo 0,5. Kanada Jepang Yen, kita lihat dari daily-nya dulu. Oke, ya. Dari daily-nya teman-teman ya, candle daily-nya kita lihat ya. Ini memang sudah ada di sudah breakout ya, dia sudah breakout dari trendline atasnya ya, dan sekarang dia retrace ke bawah. Dan ya, kita lihat lagi agak lebih besar, teman-teman. Saya zoom dulu di sini. Ya, di sini ya memang dia sudah berada di area trendline-nya, teman-teman. Yang tadi di break yang jadi resistance sekarang jadi support. Sekarang kita lihat di H1-nya, teman-teman ya. Nah, di H1-nya kita lihat dulu ya. Di sini dia masih bergerak konsolidasi, teman-teman ya. Sekarang kita lihat tadi kata Bro Cumi di H4-nya ada area support trendline-nya. Oke. Di area support trendline-nya ya. Ini memang sudah ada di area support trendline-nya dan kita tinggal tunggu aja nih satu candle reversal ya. Yang ini kita jadikan base. Kalau saya pribadi ya, saya akan tunggu dia keluar dulu nih dari range ini ya, range yang konsolidasi warna merah ini, sampai dia break ke atas dulu, bro. Ya, baru nanti ketika dia sudah break ke atas, ini jalannya lebih enak lagi nih untuk terbang ke atas gitu ya. Kenapa saya masih agak serem nih kalau di sini ya? Karena ini kan sebenarnya ada HNS nih ya di sini ya. Ada HNS seperti ini ya, HNS-nya yang ascending punya ya. Dan kalau misalnya kita lihat ya, dia punya jaraknya ya, kalau misalnya kita copy paste seperti ini, dia masih ada jarak ke bawah lagi sedikit nih, bro. Kira-kira sampai ke 20 pips lagi. Jadi kalau misalnya kita mau buy nih ya, lebih baik di area bawah sini nih. Di area yang 20 pips di bawah sini nih, di 80.721. Baru kita buy di sini ya. Dan ini tercluster lagi sama yang namanya area demand yang ada di bawah sini gitu. Jadi area buy-nya di sini di bawah, SL-nya cukup di bawah sini ya, di bawah si low-nya dia nih ya. Nah, di situ baru jadi area good kita buat buy. NZD US dollar. NZD US dollar ya. Oke, kita bahas NZD US dollar.
Saya jujur ya jarang trading pairnya New Zealand ya. Jadi saya apa namanya agak bingung nih nyari NZD US dollar. Ini ya, NZD US dollar ya. Dari D1-nya kita lihat ya, seperti biasa ya. Kita make sure di sini aman ya. Ini ada kemungkinan bikin bearish divergence tapi belum tentu teman-teman. Nah, ini yang kayak gini-gini nih ya. Yang ini yang biasa saya jadikan stop and reverse nih teman-teman, yang kayak gini-gini ya. Ya. Seperti ini ya. Dan kemudian di H1-nya kita lihat oke. Saya akan buy stop teman-teman ya kalau misalnya dia sudah break di atas sini ya. Jadi kita buy-nya tuh di atas sini ya. Kemudian ini biasanya range-nya kecil ya, cuma 30 pips ya, kita tinggal taruh stop loss di bawah sini teman-teman ya, di bawah sini. Tendensinya tetap masih up nih ya si NZD US dollar. Dia masih cenderung bergerak ke atas. Targetnya sampai mana? Ini belum ada koreksi, mungkin dia hanya sedikit teman-teman ya naiknya ya. Dia naiknya sebentar lagi akan reverse teman-teman. Jadi ini kemungkinan besar ada chance juga dia pas naik ke atas ini ya, dia bikin double top terus dia dihajar ke bawah seperti itu ya. Itu untuk NZD US dollar. XAU udah belum? Sudah ya, XAU tadi saya sudah bahas teman-teman ya. Gold H4 kemarin ada HNS, kenapa nggak jadi turun? Ini saya kasih penjelasan teman-teman ya. Jadi gini loh, HNS-nya si H4 ini terjadi di apa ya, di right shoulder-nya si inverted si goldnya juga gitu. Jadi kalau kita lihat di apa di time frame yang besar gitu ya, di H4 seperti ini ya, kalau misalnya kita kecilin teman-teman ya, ini kan sebenarnya ada pola candle juga ya, bukan pola candle sih, ini sebenarnya cuma price action biasa sih ya. Ini kita lihat nih area true area harga geraknya dia ya, dan di sini dia bikin yang namanya excessive areanya di sini teman-teman ya, excessive areanya ya, atau kalau di bearish itu di spare areanya di sini. Dan dia kemungkinan kemudian dia bergerak ke sini, dan pada saat dia masuk ke channel bawah atasnya lagi dia bikin HNS nih yang seakan-akan HNS. Tapi ya itu HNS-nya gagal teman-teman. Tapi kalau gagal seperti ini ya nggak apa-apa, ini sah-sah aja sih sebenarnya, karena kalau misalnya kita lihat ini bisa jadi juga inverted HNS nih di H4 seperti itu sih. Kalau misalnya kita lihat ya, kayak misalnya HNS ini gagal ya, yang kita perlu fokus tuh bukannya kenapa dia gagalnya, tetapi apa yang harus kita lakukan kalau dia gagal. Sebenarnya seperti itu sih. Jadi plan itu harus matang ya, harus ada backup plan seperti apa. Kalau misalnya kejadian seperti ini gagal, kita mau ngapain tuh sudah jelas jadinya seperti itu. Oke. Aussie Kanada. Oke, kita bahas Aussie Kanada. Habis ini saya bahas BTC Bitcoin, habis itu saya bahas GBP, oke. Jadi saya bahas Aussie Kanada dulu sekarang. Aussie Kanada ini juga tendensinya masih up terus ya, masih up terus dilihat dari harga daily-nya seperti ini teman-teman ya. Dia sudah break, dia punya trendline atasnya, dan ini range-nya kita bisa lihat. Kalau mau tahu sampai berapa kita bisa copy paste aja range seperti ini ya teman-teman ya. Kita copy seperti ini. Nah, ya kita tinggal tandain ini adalah target area dia ya. Si Aussie Kanada di target areanya seperti ini. Ya, jadi ini kita hilangkan kalau sudah tahu targetnya. Ya, jadi kita tinggal ukur aja nih. Kira-kira sekitar 140 pips lagi ya teman-teman ke atas ya. Itu untuk Aussie Kanada. Untuk entry-nya, momentumnya kita lihat apakah ada momentum apa di sini. Nah, ini juga ya teman-teman ya, momentumnya ini sudah cukup bagus. Tinggal di buy stop aja di atas teman-teman. Jadi kalau dia break atas ini, kita tinggal buy stop. Stop lossnya kita taruh dia di low bawah sini ya. Jadi low-nya stop loss kita tuh sekitar 40 pips. TP kita sekitar 140 pips ya. Jadi ini good trade nih. Saya ini bisa buy stop juga sebenarnya di sini ya. Saya taruh buy stop di sini, oke. Dengan SL-nya
0,967. Oke. Ini stop loss saya di bawah sini ya, teman-teman ya. Dengan TP saya di 0,984. Oke. Ini adalah set saya untuk Aussie Kanada seperti ini, teman-teman ya. Kemudian Bitcoin, teman-teman ya. Sekarang saya coba untuk Bitcoin. Bitcoin juga gila-gilaan teman ya, dia masih naik terus ya. Kemarin ada spike malahan ke atas, sekarang harganya udah 22.000 lebih, 23.000. Nah, ini yang saya bilang kenapa cryptocurrency itu menarik teman-teman ya, karena dia punya trading sistemnya itu seperti saham, seperti stocks yang ada di US ya, tetapi harganya masih oke. Jadi selain Bitcoin, dia banyak sekali kripto itu ya, ada XBR juga ya, ada Ethereum, ada XMR juga ya, ada Litecoin. Ada macam-macam teman-teman ya, koinnya banyak sekali, jadi mungkin bisa mulai di riset-riset ya, karena menurut saya cryptocurrency itu akan menjadi the next stock marketnya di US gitu loh. Untuk Bitcoin ya, dia lagi spike seperti ini, kalau saya bilang jangan jangan dikejar ya, kalau misalnya kalian bermain Bitcoinnya secara secara real ya, bukannya OTC seperti ini. Tetapi kalau yang kayak gini kita bisa lihat momentum, apakah ada momentum sell-nya, karena kita mengincar yang namanya koreksi teman-teman ya. Nah ini kalau misalnya dari pergerakan seperti ini sih saya tidak melihat adanya tanda-tanda untuk retrace ke bawah dulu ya. Jadi kalau misalnya seperti ini caranya tinggal kita pagerin aja teman-teman ya. Kita tahu supportnya di mana, kita tahu real resistance-nya di mana, yaitu di daerah sini. Jadi kalau misalnya dia breakout ya ke atas, ke daerah atas saja dia bisa berhasil close di sini teman-teman, itu tendensinya akan ke atas terus teman-teman untuk Bitcoin seperti itu ya. Tapi kalau dia bisa retrace ke bawah, dia akan koreksi teman-teman. Koreksinya kemana? Ya, ini kita bisa tarik dari sini Fibo dari sini ke sini, kita lihat 38-nya di mana. Nah, ini menjadi area base minimalnya di 22.000 berarti dia ya. Kalau misalnya dia koreksi, dia mau menuju ke 22.000 dulu. Seperti itu. Itu untuk Bitcoin. Oke, sekarang saya bahas GBP Jepang ya. GBP Jepang Yen saya akan bahas. Dari daily-nya kita seperti biasa kita lihat ya. Nah, untuk daily-nya ya di GBP Jepang, oke. Ini dia berada di area resistance teman-teman ya, di area resistance seperti ini ya, dan dia ada retracement juga ya, ada koreksi nih ke bawah. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari range-nya ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dia ini mungkin tetap tendensi tetap akan naik teman-teman, tapi dia akan koreksi dulu nih ke bawah ya. Jadi kita lihat di time frame kecilnya apakah ada nah, bener kan? Jadi dia punya trend line di sini teman-teman ya. Ini sudah sudah terviolet ya teman-teman ya, sudah bergerak di bawah trend line-nya. Jadi dia tendensi dia akan ke bawah dulu nih. Mungkin dia akan ngejar ke pivot areanya teman-teman ya. Jadi ini bisa jadi area entry yang baik nih untuk kalau misalnya kalian mau buy ya. Tapi kalau sekarang ambil posisi, saya saranin sih sell dulu aja sih ya, sell dulu sampai ke pivot area ini lumayan 120 pips ya. Tapi SL-nya juga GBP lumayan ya, bisa sampai 70 sampai 80 pips. Jadi make sure kalian punya lot-nya ya, dan money management-nya tuh diperhatikan, oke? Bang Daryl, saya selalu pakai entry pakai candlestick pattern, tapi risk rewardnya 1:1. Ada nggak bang entry yang risk rewardnya 1:2? Banyak ya bro ya. Kalau 1:2 sih banyak ya. Pakai chart pattern tuh bisa ya. Kayak misalnya tadi yang saya praktekkan tuh seperti itu. Atau pakai range konsolidasinya itu juga bisa ya. Kalau saran saya sih belajar pakai HNS dulu aja ya. Kalau ngeliat HNS itu entry, terus tinggal diukur aja dari head ke necknya tuh berapa, terus di copy paste ke bawah. Itu udah pasti risk rewardnya tuh bagus ya. Lebih dari 1:1,5 seperti itu. Bang, apakah benar bulan Desember bukan bulan yang baik buat trading? Nggak juga sih ya. Sebenarnya gini loh, kalau trading di forex ya, atau di OTC market ya, itu yang dicari itu adalah volatility. Jadi bulan yang jelek itu adalah bulan yang volatility-nya rendah gitu ya. Jadi kalau misalnya dia volatility-nya stabil, kita lihat dia masih pergerakan range harganya masih lumayan, ya itu masih bagus untuk trading sebenarnya. Kalau buat saya sih seperti itu. Oke.
Terabar saham dong bang. Nanti ya saya cari waktunya dulu untuk trading saham live trade ya, karena itu harus siang-siang soalnya. Oke. Kemudian saya bahas euro teman-teman ya, euro Jepang sekarang saya bahas. Seperti biasa kita lihat dari time frame daily-nya dulu teman-teman ya. Nah ini juga sama ya, dia ada di resistance ya, dan dia ada rejection ke bawah. Kemungkinan besar ini akan turun dulu teman-teman ya untuk si euro Jepang yen. Dari time frame H1-nya untuk entry-nya kita lihat ada momentum apa ya. Dia punya false break sudah jadi teman-teman ya, sudah masuk ke dalam ya, sehingga ini bisa dijadikan apa ya, dijadikan konfirmator juga sih ya. Dan ini dia punya stop loss nih sekitar 50 pips lah ke atas untuk si euro Jepang yen. Targetnya euro Jepang yen itu juga 50 pips ya. Jadi ini 1:1 nih, trade 1:1 sebenarnya. Kalau misalnya kalian mau entry silakan sih ya. Tapi kalau saya sih saya nggak akan entry di 1:1 seperti ini kayak gitu. Ya. Untuk XAU tadi saya udah jelasin ya. Kalau misalnya teman-teman belum nggak sempat lihat ya, bisa di playback aja sih video saya sih ya, di yang di live ini ya. Saya sudah jelasin tadi. Bang, apakah benar tanggal 21 gold akan naik seperti prediksi Pak Gema, Master Gema? Gimana menurut prediksi Bang Daryl? Mungkin aja ya, dia mungkin naik ya, karena memang tendensinya itu atau trennya si gold ini memang lagi naik bro gitu ya. Jadi itu memang mungkin terjadi gitu. Cuman untuk mungkin kalau Pak Gema itu bisa melihat turning point secara lebih detail ya, dengan menggunakan astrological financial gitu ya. Jadi mungkin beliau bisa memprediksi lebih presisi sih seperti itu. Pakai RSI worth it nggak? Sama aja ya bro ya, mau pakai stokastik kayak mau pakai RSI atau apapun itu sama aja sih sebenarnya. Intinya fungsinya aja sih sebagai konfirmator fungsinya ya, atau konfirmator itu bisa bentuknya bisa pakai divergence ya, atau bisa dengan menggunakan bantuan indikator lain atau tools lain. Jangan dijadikan single indikator untuk entry yang namanya si oscillator seperti itu. OctaFX apakah dikenakan komisi langsung pada saat open transaksi? Nggak ada komisi, cuman dia ada spread ya kalau OctaFX. Bang pernah habis saat trading? Pasti pernah ya, saya pernah. Jadi intinya gini, kalau misalnya trading itu kan ada akunnya banyak ya. Ada akun yang buat diledakin, ada akun yang benar-benar di tradinginnya rapih gitu ya. Kalau misalnya akun yang buat diledakin kayak gitu, ada yang full margin, pasti pernah habis lah gitu ya. Bang nggak sabar tunggu video abang di minggu. Ya saya sudah bikin videonya, jadi nanti ditungguin aja di hari Minggu ya tentang saham. Oke. Pattern yang paling disukai apa dan entry SL-nya di mana? Saya paling suka pattern-pattern reversal seperti double top, double bottom, head and shoulder. Kenapa seperti itu? Karena momentumnya lebih besar ya, dan juga risk rewardnya juga lebih bagus. SL-nya di mana? Ya paling SL-nya kalau double bottom itu ya cuman di bawah kepalanya aja gitu ya, di bawah candle terakhirnya gitu. Dan kemudian kalau head and shoulder itu di mana? Head and shoulder itu ya di bawah head-nya aja kayak gitu ya. Bang, kalau stokastik udah divergent tapi RSI belum, itu yang bener yang mana? Pakai satu aja bro. Kalau udah pakai stokastik ya udah pakai stokastik aja gitu. Jangan dipakai dua-dua ya. Kalau misalnya pakai stokastik, MACD, RSI gitu. Yang pasti stokastik yang saya pakai tuh 533 gitu aja sih. Bang, saat trading saham pakai sekuritas apa? Saya pakai beberapa sekuritas ya. Saya pakai Lotus, saya pakai Ajaib, saya pakai iPod juga gitu ya. Bang jangan bosan jawabin pertanyaan subscriber. Enggak sih, saya nggak bosan sih jawabin pertanyaan subscriber. Cuman mungkin kalau di Instagram ada yang DM saya terus saya nggak sempat bales gitu ya, saya mohon maaf sih.
dan bisa di apa sih ditanyain di live ini. Sebenarnya live ini tuh jadi ajang apa ya, supaya saya benar-benar bisa jawabin semuanya gitu loh. Jadi yang kalau di Instagram ada DM saya belum bales ya, kesempatannya mungkin di live thread ini lebih besar biar untuk saya bales gitu, untuk saya jawab langsung. Copy trade kapan? Saya lagi siapin kelas dulu ya. Jadi copy trade ini mungkin di project awal tahun ya. Cuman kalau project sekarang saya lagi siapin kelas yang untuk di Januari. Jadi saya ada kelas teman-teman ya untuk untuk 60 orang terbatas ya. Nanti itu juga saya akan info di akhir bulan Desember untuk registrasi dan segala macam. Thanks bang, ilmu naked chartnya win rate gue jadi naik 85%. Salam dari Bali. Keren Bro Rama ya, thank you banget. Itu berarti Bro Rama sudah cocok dengan yang namanya price action ya. Jadi gini ya, sebenarnya kalau trading itu nggak penting kalian mau pakai teknik apa ya. Yang pasti ya, cara manage trade kalian tuh seperti apa ya. Manage trade itu kayak gimana bang? Ya pertama, pada saat analisa tuh jangan asal analisa doang ya. Kita mesti bener-bener bikin trading plan yang benar ya, bikin entry plan yang benar seperti apa, exit strateginya juga sudah jelas. Kita mau SL di mana, TP di mana, kenapa mau SL di situ, kenapa mau TP di situ gitu ya. Terus cara backup plan-nya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya dia nggak sesuai, kita mau kayak gimana, apakah mau stop, reverse segala macam, itu harus sudah dipikirkan di awal. Jadi cara memanage trading kita tuh lebih penting daripada kita mencari teknik yang benar-benar holy grail segala macam gitu. Karena pada dasarnya nggak ada teknik holy grail, yang penting kita ngerti konsep pergerakan harga di market itu seperti apa, gitu aja sih sebenarnya ya. Bang, IHSG tendensinya masih ke atas. Nanti ditungguin di video gue, nanti hari Minggu gue bahas semuanya gitu ya. Bang, leverage 1/3000 bagus nggak? Nggak, jadi itu kegedean banget ya. Leverage tuh lebih baik kalau misalnya dana kalian lumayan ya, cukup, pakailah maksimal tuh di 1/200, itu maksimal ya. Lebih bagus di 1/100 atau 1/50 bahkan ya. Kalau misalnya dana kalian terbatas, maksimal di 1/500 ya. Jangan lebih dari itu deh ya. Karena itu bisa jadi pedang bermata dua ya. Mungkin memang kelihatannya lebih enak kalau misalnya kita trading leverage gede gitu, lebih bisa buka posisi lotnya lebih gede. Cuman ya nanti uangnya jadi cepat ketarik gitu ya. Untuk GU saya lihat ada potensi HNS, apakah confirm? Untuk GU potensi HNS-nya bakal apa ya? Ini HNS-nya kan bentuknya ascending seperti ini ya kalau dia jadi ya. Ya ini kalau misalnya dia break sih ya baru confirm seperti itu. Tapi kalau misalnya masih seperti ini ya belum dulu ya. Nanti dia masih bisa reverse ke atas gitu. Ya cuman nanti kita lihat aja nih perkembangannya gimana gitu ya untuk GU. Cuma kalau dari time frame D1-nya dia kan sudah break nih di atas nih. Ya kalau misalnya dia balik kena cut loss saya nih ya. Ini mungkin saya akan reverse karena dia malah jadi double top nih di atas ini nih. Dan dia akan glosor terus ke bawah gitu ya. Itu untuk GU seperti itu. Tapi selama dia masih di atas garis merah yang saya buat ini ya, di time frame daily-nya ini ya. Nah ini di atas garis merah ini berarti ya saya masih beranggapan bahwa si GU-nya ini masih akan up gitu, karena dia kan pada dasarnya sudah break resistance-nya seperti itu. Tapi kalau dia close kena saya punya stop loss, kemungkinan saya reverse. Kenapa? Karena double top-nya jadi gitu ya, dan dia akan ke bawah. Targetnya itu malahan saya bisa sampai ke bawah sini teman-teman ya, ke 200 pips yang saya garis merah ini nih, 1.32560. Nah jadi poinnya seperti itu ya. Kita nggak usah takut kita salah posisi ya, karena ketika salah posisi saya sudah tahu mau ngapain gitu. Jadi intinya cara manage trade itu seperti kayak gitu. Bang Daril, gimana caranya tahu bahwa tren tersebut sudah habis atau ingin bertukar?
paling gampangnya pakai trendline aja. Kalau misalnya kita tahu nih trennya sudah mau habis apa belum, itu pakai trendline aja paling gampang ya. Tapi kalau misalnya kalian masih bingung pakai trendline, bisa pakai moving average juga ya. Moving average-nya pakai yang 90. Karena biasanya 90 itu menggambarkan pergerakan rata-rata 3 bulan itu sudah cukup untuk menggambarkan suatu tren tuh bakal berbalik atau enggak, kayak gitu. Oke. Bang, pernah pakai indikator C channel enggak? Enggak pernah. Saya enggak pernah pakai indikator C channel. Margin itu apa, Bang? Margin itu adalah ibaratnya itu kayak jaminan ya, teman-teman ya. Jadi jaminan kayak gitu ya. Dan juga kalau misalnya kita punya leverage atau kita punya uang di bank kan pasti ada jaminannya kan. Nah, itu margin itu seperti jaminan, oke. Bang dari lulusan CAT Astronaci kah? Cara bacanya mirip Master Gema. Iya, saya lulusan CAT ya. Saya merupakan lulusan CAT yang ibaratnya one of the best ya, lulusan CAT, cum laude di CAT gitu. Dan saya pun masih mengajar di CAT sampai sekarang kayak gitu. Bro Haidiar, thank you. Oke teman-teman, mungkin live-nya sampai sini dulu ya. Jadi simpan pertanyaannya teman-teman yang belum saya jawab buat live minggu depan ya, di waktu dan di jam yang sama. Sekali lagi buat teman-teman yang belum punya broker dan mau coba untuk trading forex, teman-teman bisa cek yang namanya OctaFX, linknya sudah ada di description di bawah ya. Kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar, dan kemudian kalian bisa deposit dengan menggunakan kode promo yang ada di kanan bawah kalian ya. Itu kode promonya untuk mendapatkan bonus deposit. Sekali lagi teman-teman ya, apa yang saya share di sini itu saya tidak memaksa kalian untuk ikut ya. Jadi resiko ditanggung sendiri, dan juga saya sudah menjelaskan semua reason-reasonnya kenapa saya entry. Jadi ini hanya dijadikan referensi saja. Siapa tahu apa yang saya sharing ini bisa memberikan kalian inspirasi lagi untuk trading di pair yang saya sudah share, oke? Dan saya selalu akan live trade di hari Jumat ya, di jam yang sama, di jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jadi pastikan kalian share ke teman-teman kalian dan ajak mereka untuk trading bareng, terutama kalau yang tradingnya sendirian, oke? Supaya kita bisa sharing bareng, bisa jadi dapat info yang lebih bagus lagi dan bisa kalian pakai langsung di trading kalian. Oke teman-teman, thank you sekali lagi, sampai jumpa di trading bareng episode berikutnya. Selamat malam teman-teman, thank you.